Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-19 dari surah An-Nisa, yaitu masih lagi menerangkan tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan keluarga, perkara-perkara yang berkaitan dengan silaturahim, yang mana perkara-perkara tersebut adalah perkara-perkara yang sudah menjadi ketentuan-ketentuan Allah, yang disebut juga sebagai hukum-hukum yang telah Allah tetapkan sebagai syariat yang mesti dijalankan, dan ia juga merupakan batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar. Di antara perkara yang disebutkan dari awal surah An-Nisa adalah perkara yang berkaitan dengan An-Nisa, yaitu berkaitan dengan wanita-wanita. Di awal surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang-orang beriman supaya mereka bertakwa, yaitu dengan menghubungkan silaturahim di antara mereka. Kemudian Allah juga menyebutkan tentang suami apabila telah memperistri seorang wanita, maka hendaklah dia memberikan mahar kepada wanita tersebut, karena mahar itu adalah hak wanita itu, maka ia mesti memberikannya, tidak boleh menahannya, apalagi memintanya kembali. Kemudian diterangkan pula hukum-hukum, yaitu tentang hukum menjaga anak yatim, kemudian hukum tentang pembahagian warisan, kemudian juga tentang hukum zina, yang kesemuanya adalah berkaitan dengan rumah tangga, dengan keluarga. Kemudian apabila melakukan pelanggaran, maka ditegakkanlah hukuman. Umpamanya apabila berlaku perzinahan, ditegakkanlah hukuman zina, yaitu hukuman dera atau cambuk bagi yang belum berumah tangga, dan hukuman rajam bagi yang sudah berumah tangga. Kemudian Allah sempurnakan pula dengan ayat yang berkaitan dengan taubat. Apabila telah melakukan pelanggaran, kejahatan, maka segeralah bertaubat kepada Allah, sehingga dosa diampuni, sehingga tidak lagi menjalani siksa, tidak di dunia ini dan tidak di akhirat nanti. Taubat itu pula ada yang diterima oleh Allah, ada pula yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ayat
dua ayat sebelum ini adalah menerangkan tentang taubat yang diterima dan taubat yang ditolak oleh Allah. Sekarang pula kembali menerangkan tentang perkara rumah tangga, yaitu suami istri. Ada suami yang wafat, kemudian istrinya tinggal. Nah, kemudian ahli keluarga suami ini memaksa si istri untuk memberikan harta kepadanya, memaksa istri untuk memberikan harta kepadanya. Bahkan yang lebih buruk lagi dari itu adalah keluarga suami itu mewarisi istri itu sendiri, bukan hartanya saja, tapi istri itu sendiri diwarisi. Ini adalah tradisi yang buruk pada masa jahiliyah. Kemudian datang Islam mengharamkan perbuatan tercela tersebut. Jadi kalau mewarisi istri sama seperti mewarisi harta benda. Bukan mewarisi harta benda wanita itu saja, tetapi juga mau mewarisi wanita itu sendiri. Nah, datang Islam, dibatalkanlah perbuatan buruk tersebut. Karena Islam datang adalah untuk mengangkat dan meninggikan kedudukan wanita. Apabila wanita dipaksa, apalagi dipusakai, diwarisi, itu adalah menjatuhkan harkat dan kudrat wanita, karena akan disamakan wanita itu seperti harta. Nah, datang Islam, tradisi yang buruk itu dibatalkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman supaya bergaul dengan baik dengan wanita-wanita, baik itu wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya atau wanita yang ada di dalam keluarganya sebagai istrinya umpamanya. Maka mestilah berkata-kata yang baik, kemudian bersikap yang sopan, kemudian juga bijaksana terhadap mereka, dan juga mesti apabila menjumpai ketidaksukaan dari wanita tersebut, dari istri tersebut, maka hendaklah bersabar, karena boleh jadi perkara yang tidak disukai dari istri itu di dalamnya ada kebaikan yang banyak, sehingga perhubungan antara laki-laki dan wanita tetap perhubungan itu di atas nilai-nilai mulia, yaitu di atas dasar keimanan dan ketakwaan kepada Allah, tidak di atas dasar hawa nafsu yang kaitannya dengan kepentingan, apalagi kepentingan dunia atau kepentingan kebendaan. Ketika ada yang diinginkan, suka. Ketika tak ada yang diinginkan, kemudian menyiksa. Jelas ini adalah bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang telah Allah muliakan. Karena Allah menyebutkan bahwasanya semua manusia, baik itu laki-laki atau perempuan, telah dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam. Kalau anak Adam bermakna terdiri dari laki-laki dan wanita. Nah, jadi ayat yang akan kita pelajari dalam kesempatan ini adalah ayat yang membatalkan perbuatan buruk yang terjadi di masyarakat jahiliyah, yaitu perbuatan yang menjatuhkan kedudukan wanita. Allah Subhanahu wa taala dengan hukum yang ditetapkan di dalam firman-Nya ini mengangkat dan meninggikan kedudukan wanita tersebut. Dan itulah dia misi Islam, yaitu menjadikan manusia itu sebagai makhluk yang mulia, baik laki-laki ataupun wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la yahillu lakum, tidak halal bagimu, antarithun nisaa karha, kamu mempusakai wanita-wanita itu dengan cara paksa. Wala ta'duluhunna, dan jangan kamu menyusahkan mereka. Litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, supaya kamu mendapatkan kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Apa yang telah diberikan kepada wanita-wanita tersebut? Mahar. Kemudian mau mengambilnya kembali. Nanti kita akan terangkan bagaimana penjelasannya. Illa ayyatina bifahishatin mubayyinah, kecuali apabila mereka itu melakukan perbuatan yang keji yang nyata. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah wanita-wanita itu menurut yang patut. Fa in karihtumuhunna, kemudian jika kamu tidak menyukai sesuatu yang ada pada mereka, fa asa an takrahu syai'a, maka mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, wa yaj'alallahu fihi, dan Allah pula menjadikan dalam perkara yang tidak kamu sukai itu khairan katsira, kebaikan yang banyak. Kita ulang dari awal ayat, kemudian kita akan berikan kesimpulan ringkas atau tafsir ringkas. Setelah itu barulah kita pindah ke tafsir yang lebih terperinci. Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu untuk mempusakai wanita-wanita dengan cara paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka supaya kamu mendapatkan kembali sebahagian dari apa-apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu tidak menyukai sesuatu dari mereka, maka mungkin saja kamu tidak menyukai sesuatu, dan Allah pula menjadikan di dalam sesuatu perkara yang tidak kamu sukai itu kebaikan yang banyak. Jadi ayat ini menerangkan tentang bagaimana bersikap terhadap wanita. Bersikap terhadap wanita hendaklah bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Siapa wanita yang dimasukkan dalam ayat ini? Wanita yang dimasukkan dalam ayat ini adalah istri. Pertama adalah istri yang suaminya wafat, dan kedua adalah istri sendiri. Karena ayat ini ditujukan kepada kaum laki-laki dari kalangan umat Islam, orang-orang beriman. Kalau istri yang suaminya wafat, maka jangan pusakai istri tersebut. Umpamanya suaminya wafat, siapa yang mempusakai istri tersebut? Yang mempusakainya adalah ahli waris dari suaminya yang wafat itu. Mungkin entah abangnya, mungkin entah adiknya, entah adik si mati, si suami, entah mungkin bapak si suami,
Maka jangan pusakai istri si mati itu seperti kamu mempusakai harta benda, sebab istri itu manusia. Manusia tidak sama dengan harta benda. Nah, jangan kamu mempusakainya, karena apabila kamu mempusakainya kemudian kamu akan melakukan apa saja yang kamu inginkan terhadapnya, sama seperti kamu memperlakukan harta benda, itu bermakna kamu sudah tidak berlaku baik, tidak bergaul dengan baik dengan istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Itu tidak dihalalkan. Kalau disebut tidak dihalalkan berarti diharamkan. Jadi haram hukumnya untuk mempusakai istri yang suaminya wafat. Yang mungkin yang mempusakai ini adalah dari keluarga suami yang wafat tersebut. Umpamanya supaya lebih mudahlah, umpamanya saya punya anak saya laki-laki. Maka saya ini adalah orang tua dari anak. Kemudian anak saya itu punya istri. Kemudian anak saya meninggal. Saya kan boleh mempusakai harta anak saya itu, karena saya sebagai ahli warisnya. Boleh, tetapi tidak boleh mempusakai istri anak saya itu. Harta anak saya boleh dipusakai. Harta yang dimiliki oleh anak saya boleh, tapi istri anak saya tak boleh dipusakai. Nah, ayat ini menerangkan tentang haram mempusakai istri yang suaminya telah wafat. Biasanya ini berlaku ke atas keluarga si suami yang wafat itu. Bisa paham ya? Nah, ini diharamkan. Kemudian perkara yang lain yang diharamkan dalam ayat ini, karena ada dua yang diharamkan dan satu sebagai perintah. Yang diharamkan itu dilarang. Perkara yang kedua yang diharamkan adalah suami dia punya istri, kemudian dia susahkan istrinya itu. Mengapa dia susahkan istrinya? Supaya istrinya itu meminta cerai kepadanya. Nah, susah-susah dengan suami ini minta cerai sajalah. Nah, maka bagi suami itu adalah alasan. Kalau memang kamu minta cerai, baik, tapi kembalikan mahar yang saya berikan dahulu. Nah, ini berarti ingin mencari alasan supaya ingin mendapatkan kembali uang yang pernah diberikan kepada, atau harta yang pernah diberikan kepada istri tersebut. Ini pun juga dilarang. Nah, jadi ada dua yang dilarang dalam ayat ini. Kemudian yang ketiga yang diperintahkan adalah bergaul dengan istri itu dengan baik. Kalau mungkin menjumpai sesuatu yang tidak disukai dari istri itu, maka tahan-tahan sajalah, sabar-sabar, jangan cepat-cepat menceraikannya. Boleh jadi dalam perkara yang tidak disukai itu ada kebaikan yang banyak. Apa kebaikan yang banyak? Nanti kita bahas dalam tafsir, insya-Allah. Tapi jangan cepat-cepat menceraikannya, karena ada tabiat buruk di tengah masyarakat, kerjanya kawin cerai sampai 70 istrinya. Ini adalah perbuatan yang buruk dan tercela sekali. Seperti barang saja, seperti beli mobil atau membeli sepeda motor saja. Dan ini adalah perbuatan yang keji karena telah menempatkan wanita seperti harta benda. Ini ringkasan dari ayat, dan kita akan coba melihat ayat ini lebih dekat lagi melalui penjelasan yang lebih panjang yang kita sebut sebagai tafsir. Allah awali ayat yang mulia ini dengan seruan kepada orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah menyeru orang-orang beriman dengan iman yang ada pada mereka. Wahai orang-orang beriman, dengan iman yang ada padamu, karena kamu beriman kepadaku, maka dengan iman yang ada padamu kepadaku itu, maka setelah ini ada larangan yang akan kusampaikan.
ada perintah yang akan kusampaikan. Nah, dengan iman yang ada padamu itu, maka jauhi laranganku dan ikuti perintahku. Jadi seakan-akan Allah menyeru orang-orang beriman itu adalah sebagai mendorong mereka supaya menjauhi larangan Allah dan melakukan perintah Allah dengan iman yang ada pada mereka. Biasanya kalau iman yang dijadikan dorongan, maka seberat apapun larangan Allah akan dijauhi, seberat apapun perintah Allah akan dilakukan. Kalau yang menjadi motivasi itu adalah iman, meskipun hawa nafsu menyukai apa yang dilarang Allah, akan ditinggalkan juga. Apa sebab? Sebab iman itu akan dimenangkan dari kehendak hawa nafsu oleh orang-orang beriman. Maka perintah-perintah Allah yang berupa kewajiban-kewajiban, selalu Allah mulai ketika menyampaikan perintah-perintah tersebut dengan seruan, wahai orang-orang beriman. Karena hanya orang beriman yang akan menjalankan kewajiban tersebut. Umpamanya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Mengapa Allah seru orang-orang yang beriman, bukan wahai manusia? Sebab tidak semua manusia mau menjalankan puasa. Susah berpuasa sebulan penuh, tidak makan, tidak minum, berlapar dan berhaus, dahaga. Tak semua orang mampu. Siapa yang mampu? Adalah orang-orang beriman. Sebab orang-orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu, pasti kalau lapar dia mau apa? Mau makan. Kalau haus dia mau apa? Mau minum. Orang yang mengikuti kehendak hawa nafsu tak mau dia berpuasa. Tapi orang yang beriman mau dia berpuasa meskipun lapar dan haus. Maka karena orang beriman yang mau berpuasa, maka Allah pun menyeru mereka, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Begitu juga dalam ayat ini, wahai orang-orang beriman. Memang ada tradisi buruk di tengahmu sekarang ini, karena di tengah masyarakat Arab jahiliyah ada tradisi buruk, yaitu mempusakai wanita. Mempusakai wanita ini keberuntungan ini dalam pandangan mereka. Mempusakai bukan mempusakai harta benda wanita. Wanita itu betul, karena bisa digunakan untuk mendapatkan harta dengan wanita tersebut. Umpamanya kalau mempusakai wanita, maka wanita itu bisa dikawini, dinikahi, atau kalau tak mau menikahinya, biarkan saja dia. Kemudian dia kan mewarisi dari suaminya. Nanti kalau dia sudah meninggal dunia, maka ambillah warisan yang dia warisi itu. Kan harta juga ujung-ujungnya. Atau kamu mau menikah dengan yang lain, silakan. Tapi dengan syarat yang kamu terima dari laki-laki itu berikan kepada kami. Nah, ini kan juga ujung-ujungnya adalah harta. Itu adalah tradisi buruk yang ada pada masa jahiliyah. Itu adalah yang diingini oleh hawa nafsu. Maka Allah memulai ayat ini, wahai orang-orang beriman, dengan imanmu jangan lakukan lagi yang disukai oleh hawa nafsumu yang berlaku di tengah masyarakat jahiliyah itu. Nah, jadi mengapa Allah memulai ayat ini dengan wahai orang-orang beriman? Supaya iman itu dijadikan sebagai motivasi, sebagai dorongan untuk menghilangkan tradisi buruk yang ada pada masa jahiliyah. Berarti hanya dengan iman bisa merubah keadaan yang sudah menjadi tradisi dan budaya. Jadi kita kalau mau merubah masyarakat kita pada hari ini dari tradisi yang buruk kepada budaya yang baik, hanyalah dengan iman. Kalau tidak dengan iman, tidak akan mungkin. Tradisi korupsi dari yang tinggi setinggi-tingginya sampai kepada rakyat jelata juga korupsi, ini hanya akan bisa berubah dengan iman. Letakkanlah hukuman 12 tahun penjara kah? Atau berapa, 25 tahun penjara, dimiskinkan, tak akan mungkin berubah kalau tidak ada iman di dalam dada. Karena iman itulah yang akan dapat menekan keinginan di dalam hati, keinginan hawa nafsu di dalam hati. Karena keinginan nafsu itu mau kaya secepat-cepatnya dengan modal yang sedikit-dikitnya, dengan cara apa sekalipun. Dan itu sudah kita lihat
Bagaimana cara menghalangnya? Tak ada cara lain kecuali iman. Maka iman itulah perubah sebenarnya. Kalau untuk merubah, maka rubah iman terlebih dahulu. 13 tahun ayat-ayat yang turun di kota Mekah hanya berkaitan dengan iman saja. Solat, puasa, zakat, haji belakangan baru diwajibkan. Pertama kali yang disampaikan adalah iman. Dengan iman berubah. Kita dengan iman datang ke pengajian ini meskipun hujan-hujan. Kalau tak ada iman, meskipun rumah di tepi Masjid Agung ini, tak sampai ke Masjid Agung. Tinggal menyeberang jalan saja lagi, tak akan mungkin sampai. Apa sebab? Sebab hawa nafsu pasti mau bersenang-senang di rumah. Jadi iman itu adalah perubah. Maka Allah seru orang-orang beriman dengan dorongan iman yang ada pada mereka, maka mereka bisa merubah tradisi jahiliyah yang buruk, yaitu memperlakukan wanita seperti barang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la yahillu lakum, tidak halal bagimu. Kalau disebut tidak halal bagimu, bermakna adalah haram bagimu, karena lawan halal adalah haram. Tidak halal bagimu bermakna mungkin kamu menyangka tradisi jahiliyah itu adalah boleh atau halal. Maka melalui ayat ini, la yahillu lakum, tidak halal bagimu. Yang kamu sangka halal selama ini dia dariku, tidak halal bagimu. Jadi ada perubahan. Nah, itulah dia syariat Islam, ada misi. Jadi syariat Islam itu punya misi. Misi apa? Misi merubah. Bahkan merubahnya adalah merubah yang bertolak belakang. Yang tadinya halal sekarang jadi haram. Maka kita pula apabila telah berada dalam Islam, mesti kita punya misi. Apabila kita mengetahui mana yang halal, mana yang haram, kemudian kita jumpa ada yang haram, maka kita mesti merubah yang haram itu menjadi dia halal, kemudian diharamkan, kemudian yang haram pula dihalalkan. Maka misi kita mesti kita rubah. Yang telah diharamkan kita halalkan kembali, yang telah dihalalkan padahal dia haram kita haramkan kembali. Itu misi kita. Tak boleh berdiam diri saja. Berdiam diri bermakna tak bermisi. Sementara Islam itu mesti punya misi. Nah, misi itulah yang disebut sebagai dakwah, menyeru manusia kepada kebaikan. Tak boleh berpeluk tubuh, berpangku tangan, kemudian berdiri. Tidak. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah kamu rubah dengan tangan kamu. Kalau punya kuasa. Tak mampu dengan tangan, maka dengan lidah, dengan perkataan di mulut. Tak mampu juga dengan mulut, maka dengan hati. Tetapi yang dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Jangan langsung ke hati. Saya hanya mampu dengan hati, Ustaz. Belum coba dengan tangan lagi dah langsung saja ke hati. Coba dulu dengan tangan. Tak mampu, kurangkan dia dengan mulut. Dengan cara seperti itu kita baru bisa merubah. Kalau tidak, musuh itu merubah kita dari baik ke buruk, sementara kita merubah dari buruk ke baik. Di saat kita tidak merubah dari buruk ke baik, maka musuh yang merubah dari baik ke buruk. Akhirnya seperti yang kita lihat hari inilah, mereka terus merubahnya kepada buruk, kita pula tak pernah merubah kepada baik. Akhirnya hilanglah nilai-nilai yang mulia di tengah masyarakat. Sehingga ramai yang berkata, dulu kita lihat banyak orang yang jujur, banyak orang yang amanah, banyak orang yang punya sifat malu, banyak orang yang hormat pada orang tua, banyak yang berkasih sayang dalam keluarga. Sekarang mengapa? Nah, pertanyaan yang tidak akan merubah apa-apa. Baru berubah apabila kita ada misi di dalam merubah. La yahillu lakum, tidak halal bagimu, antarithun nisa'a karha, kamu mempusakai istri dengan cara paksa. Maksudnya adalah istri
yang suaminya telah wafat, seperti yang kita terangkan tadi, tidak dihalalkan. Dan apabila kita lihat sebab turun ayat ini, sababun nuzul, dari riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab hadis beliau Sahihul Bukhari, bahwasanya sebab turun ayat ini adalah seperti yang kita terangkan tadi, yaitu apabila ada seorang lelaki, dia punya istri, kemudian dia wafat, maka istrinya itu dipusakai oleh keluarganya, entah oleh bapaknya, entah oleh abangnya, entah oleh adiknya. Nah, mempusakai wanita bermakna sama seperti menjadikan wanita itu seperti harta benda, maka dilarang. Kemudian ada perkataan karha, dengan cara paksa. Makna dengan cara paksa di sini, si wanita tersebut tidak punya pilihan lain. Si wanita itu, si istri yang suaminya wafat itu tidak punya kebebasan. Dia mesti, karena sudah menjadi tradisi dalam masyarakat itu, dia mesti, suka tak suka, mau tak mau, mesti dipusakai oleh keluarga suami. Kira-kira mau dipusakai? Pasti tak mau, karena manusia fitrahnya yang suci adalah tidak mau diletakkan kedudukannya sebagai harta, sebagai benda. Tidak mau. Karena manusia punya marwah, manusia punya harga diri, manusia punya kemuliaan. Maka tidak mau dijatuhkan kedudukan sama seperti harta benda yang diperjualbelikan, yang dipindah tangan kan sesuka hati. Tak ada orang yang mau. Maka kata karha di sini maknanya tidak ada pilihan pada masa itu, tidak ada kebebasan pada masa itu. Bukan bermakna kata karha di sini kalau wanita itu tak dipaksa dia suka macam mana. Bukan itu maknanya. Apa sebab? Sebab tak ada wanita itu yang suka diperlakukan seperti itu. Jadi makna dengan cara paksa di sini adalah tidak ada pilihan, tidak ada kebebasan bagi wanita tersebut, karena memang tradisi jahiliyah seperti itu. Maka jangan kamu mempusakai wanita dengan cara paksa, dengan cara tidak ada pilihan bagi wanita tersebut, kecuali seperti yang kamu jalankan dalam tradisimu yang tercela itu. Jangan, maknanya haram kalau kamu lakukan. Berikutnya lagi, wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, dan jangan kamu menyusahkan mereka. Siapa mereka ini? Nah, tadi sudah kita terangkan, jangan kamu wahai suami menyusahkan istrimu. Litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna, supaya kamu mendapatkan kembali apa yang telah kamu berikan kepada mereka. Dia sudah tak suka lagi dengan istrinya itu. Mungkin sudah tua umpamanya, atau mungkin ada nampak yang muda umpamanya, atau mungkin entah ada yang tidak dia sukai dari istrinya itu berupa sikap dan perilaku, berupa sifat, dan mungkin juga kesilapan dan kekhilafan yang berlaku. Akhirnya tak mau menegur, atau dengan mengatakan, kamu ini saya tidak akan lepaskan kamu kecuali kamu menebus kembali dengan apa yang telah kuberikan kepadamu dahulu. Tetapi aku tidak akan perlakukan kamu seperti seorang istri. Kalau kamu mau melepaskan diri, maka tebus dirimu dengan mahar yang telah kuberikan dahulu. Nah, jadi istri itu dikatakan istri, tidak dikatakan wanita yang bebas pun juga tidak. Maka si istri mana mau dia seperti itu? Daripada seperti ini, biarlah saya lepas sajalah. Kembalikanlah. Rupanya si suami menyusahkannya itu adalah dengan tujuan untuk mengambil kembali apa yang diberikan. Apabila demikian tujuannya, maka diharamkan.
Maka Allah ulang kata wala, la, diulang sekali lagi. Tadi pertama adalah la yahillu lakum, tidak halal bagimu. Sekarang diulang lagi, dan tidak boleh kamu menyusahkan. Pengulangan la ini 2 kali, ia adalah tikrar, maknanya taukid, sebagai penekanan. Tidak halal, tidak halal. Itu maknanya. Kalau kamu lakukan juga, bermakna kamu telah melakukan perbuatan yang keji, dosa, maka kamu pasti akan menjalani siksa. Karena ada suami, supaya merasa dia tidak sebagai yang menceraikan istrinya, nampak tidak kesalahan dari dirinya, maka disusah-susahkannya istrinya. Dulu setiap hari selalu menyebut, aku sayang kamu, pagi, petang, siang, malam. Tapi sekarang sudah tak ada lagi, diam saja. Salam pun tak ada salam lagi. Hei, hei, hei. Hoi saya tak ada. Dulu yang. Sekarang hoi, hoi saja. Dengan suara yang keras dan tinggi pula lagi. Sehingga istrinya ini menjadi susah. Kemudian disuguhkan makanan, minuman, tak mau dia, berpaling dia. Tapi setelah istrinya pergi, dia makan juga. Umpama. Karena tujuannya menyusahkan istrinya itu. Akhirnya istrinya menjadi sengsara dibuatnya. Apa tujuannya? Tujuannya supaya istri nanti meminta cerai. Oh, suami yang seperti ini keji ini. Maka Allah akan menyiksanya karena dia telah berdosa, karena perkara yang haram telah dia lakukan. Wala ta'duluhunna. Sebenarnya kata ta'duluhunna itu maknanya menghalang sebenarnya, dan jangan kamu menghalang mereka. Wala ta'duluhunna, menghalang dari mendapatkan kebaikan, mendapatkan kasih sayang, menghalang dari mendapatkan hak-hak mereka. Karena mereka, para wanita, juga mau dikasihi, mau dilindungi, mau dijaga, mau dihormati, mau dipuji, itu adalah keinginan-keinginan wanita. Kemudian dihalang untuk mendapatkan semua itu, sehingga wanita-wanita itu menjadi sengsara. Kalau macam ni lebih baik tak bersuami ajalah. Ada juga wanita seperti itu. Bahkan ada wanita tak sampai ke tahap seperti itu, tapi disembunyikannya. Ustaz, kalau suami saya masuk surga, saya pun masuk surga, boleh tak saya tak bersuami dengan suami saya itu? Bermakna sebenarnya dia tak suka lagi dengan suaminya. Sudahlah, berakhir dengan dunia ini sajalah Ustaz. Cukuplah di dunia ini saja saya bersuami dengan dia. Jangan lagi sampai nanti bermakna nampak ketidaksukaannya. Meskipun dia sembunyikan, tapi nampak juga. Maka jangan sampai seperti itu. Wala ta'duluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataitumuhunna. Ini boleh juga maknanya tafsiran yang kedua, yaitu bukan suami tetapi wali atau keluarga suami yang meninggal dunia. Berarti lanjutan dari yang sebelumnya. Umpamanya kata bapak suami, istri ini suaminya meninggal dunia, maka kata bapak suami itu baik, karena sebelumnya ini adalah istri itu dipusakai oleh bapak suami, yang suami itu telah meninggal dunia. Jadi kata bapak suami itu, baik, kalau kamu mau bebas, maka kamu berikan kembali. Anak saya dahulu memberikan mahar kepadamu sebidang tanah, maka kembalikan sebidang tanah itu. Nah, kemudian si bapak ini akan susahkan istri tersebut, istri anaknya itu, dia akan susahkan. Wala ta'duluhunna, jangan kamu susahkan mereka itu. Jadi kalau tadi kepada suami, ini kepada ahli keluarga suami yang meninggal. Jangan kamu susahkan mereka supaya kamu mengambil sebahagian dari apa yang telah kamu berikan. Yang telah kamu berikan mana? Yang telah kamu berikan, yang telah anakmu berikan. Karena anak itu, yang diberikan anak adalah juga dari
dari harta keluarga si ahli waris ini juga. Ini adalah tafsiran yang kedua. Kedua-duanya pun juga tidak dibolehkan. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali jika wanita-wanita tersebut melakukan perbuatan keji yang nyata. Perbuatan keji yang nyata, ulama tafsir sebagian besar memahaminya adalah zina, kecuali kalau wanita itu dia berzina. Kecuali kalau istri itu dia berzina, pada hari ini disebut berselingkuh umpamanya, berzina, maka boleh untuk menceraikan istri tersebut. Kemudian minta kepada istri itu, ini kesalahan bukan saya, ini kesalahan kamu. Karena kesalahan kamu, maka perceraiannya adalah kamu meminta cerai, kemudian kamu tebus. Itu namanya khulu', tebus talak. Maka kamu tebus, yaitu berapa dulu saya kasih kamu berupa mahar, maka kembalikan semula. Karena kesalahan bukan saya, kesalahan kamu. Karena kamu telah melakukan perbuatan keji yang nyata, yaitu zina. Nah, itu dibolehkan. Kalau dalam keadaan seperti itu dibolehkan. Karena kesalahan pada siapa? Pada suami, tidak pada istri itu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nah, ini perintah Allah. Tadi dua larangan Allah, sekarang pula diikuti dengan perintah Allah. Dan pergaulilah mereka secara yang patut. Maknanya pergauli mereka dengan cara yang patut. Kalau berkata-kata, patutnya adalah keluarkan kata-kata yang baik. Jangan kata-kata yang kasar, yang keji. Kemudian apabila berperilaku, perilaku yang sopan. Kemudian apabila bersikap yang bijaksana, tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian apabila menjumpai kesilapan dan kekhilafan istri, maka tegur dengan cara yang baik, selesaikan dengan bijaksana. Kemudian apabila mau menyelesaikan masalah, jangan tergesa-gesa menyelesaikan dengan cerai. Itu namanya menggauli istri dengan cara yang tidak patut. Saya ceraikan kamu nanti, saya ceraikan kamu nanti. Setiap hari itu saja yang disebutnya. Itu tidak bergaul dengan cara yang baik dengan istri. Itu kalau istri diam. Tapi kalau istri membalas, ceraikanlah. Dah jadi cerai. Maka perkataan cerai itu jangan cepat-cepat dikeluarkan. Perceraian berlaku di muka bumi, maka bergegar arasy Allah di langit. Bergegar arasy Allah di langit. Perkara yang halal-halal memang, tetapi sangat dibenci oleh Allah, yaitu perceraian. Abghadul halal indallah at-talaq. Perkara yang halal tapi dibenci oleh Allah, ia adalah perceraian. Mengapa dihalalkan? Maka sebenarnya perceraian itu adalah untuk penyelesaian masalah yang tak ada penyelesaian lain kecuali itu. Baru boleh perceraian itu berlaku. Ini cepat-cepat bercerai. Setelah bercerai menyesal pula. Kemudian mau kembali. Rupanya sudah 3 cerai rupanya. Kemudian mau kembali lagi. Dah kalau sudah seperti itu, dah tak boleh lagi. Cari Cina yang buta baru boleh. Maknanya adalah istri-istri itu berumah tangga lagi dia dengan laki-laki lain, kemudian diceraikan oleh suaminya itu, kemudian habis masa iddahnya, baru boleh kembali lagi pada istri. Dan banyak sekarang ini suami itu yang gila talak. Gila talak itu maknanya dia ingin kembali lagi ke istrinya, tapi tak boleh lagi karena sudah cerai 3, talak 3. Maka orang yang bijaksana adalah berfikir sebelum menetapkan sesuatu, apalagi berkaitan dengan suami istri, apalagi berkaitan dengan penyelesaian berupa perceraian. Maka ujung ayat Allah memberikan petunjuk dan bimbingannya. Fa in karihtumuhunna, kemudian jika kamu tidak menyukai sesuatu dari mereka, dari istri, karena boleh jadi ada yang tidak kita sukai dari istri. Itu memang biasa. Apa sebab? Sebab istri itu bukan bidadari. Kalau bidadari itu sifatnya sempurna, tapi itu nanti di dalam surga.
Selagi di dunia ini, maka siapapun manusianya pasti ada kurangnya. Entah kurangnya pada badannya. Tengok orang, tengok istri, nampak kurang istri. Umpamanya lah. Mungkin pada sikap dan perilakunya bersama dengan orang. Nah, orang ini bercakapnya sopan santun, umpamanya sangat memperhatikan. Istri pula biasa-biasa saja. Nah, akhirnya dibuat bandingan. Nampak orang lain lebih bagus lah dari istri ini. Apalagi istri punya masalah umpamanya. Orang lain itu pula adalah karena adalah pekerjanya, pegawainya, maka pastilah dia memberikan pelayanan yang baik. Istri pula karena dia punya masalah, ada entah sakit lah, entah anak yang rewel lah, akhirnya tak dapat melayan dengan baik. Akhirnya si suami ini cepat sekali buat keputusan, baguslah pegawai yang di kantor tu lagi dari istri ini. Akhirnya dia tak suka dengan perbuatan istrinya. Dilihat wanita lain berhias, berpakaian bagus, sementara istrinya seperti itu juga umpamanya, maka dia pun tak suka. Banyak sebab yang membuat dia menjadi tidak suka. Ini adalah fakta yang ada di tengah masyarakat. Kemudian apabila perkara ini tidak diselesaikan, maka banyaklah terjadi perceraian. Maka Allah memberikan bimbingan. Maka jika kamu tidak menyukai sesuatu dari istrimu, bermakna pasti berlaku suami itu tidak menyukai istrinya pada suatu perkara. Tapi Allah berikan jalan keluar. Jalan keluarnya adalah bukan perceraian. Jalan keluarnya adalah bertahan, bersabar. Bertahan, bersabar. Fa'asa an takrahu syai'an, maka mungkin saja kamu tidak menyukai sesuatu. Maka Allah menyebut sesuatu, maknanya tak semuanya yang tidak kamu sukai, ada yang kamu sukai. Karena yang kamu sukai itulah maka kamu jadi berumah tangga dengan dia. Karena kamu menyukailah. Ada orang yang berumah tangga dengan yang tidak dia sukai dari awal lagi? Tidak. Atau sekarang mungkin tak disukai lagi karena sudah bukan saya yang nyambungin. Tapi ada yang disukai dari istri, yaitu anak-anak. Siapa yang melahirkan anak-anak itu? Tak ada suami yang tidak berbangga dengan anak-anaknya. Seorang ayah umpamanya, tak ada yang berbangga, tak ada yang tidak berbangga dengan anak-anaknya. Tapi anak-anak itu siapa yang melahirkan? Istri yang tua itu juga yang melahirkannya. Ini kalau disebutkan tua lah sebabnya. Maka apabila menyukai anak, sepatutnya ikut jugalah menyukai mak yang telah melahirkan anak yang disukai itu. Adalah tidak bijaksana menyukai anak kemudian tidak menyukai mak yang melahirkan anak tersebut. Itulah mak kawak aja namanya. Itu bahasa Minang ya. Yaitu senang karena kita saja, untuk kita saja senang. Bagi orang lain tidak mesti. Kemudian boleh jadilah umpamanya ada kelakuan yang tidak kita sukai, tapi dengan kelakuan yang tidak kita sukai, kemudian kita bersabar. Nah, dengan bersabar itu dapat apa? Dapat pahala. Sabar dapat pahala. Nampak lagi istri yang kelakuannya tak baik, sabar lagi, dapat pahala lagi. Pahala itu sifatnya kekal dan abadi. Istri yang tidak disukai itu sifatnya tidak kekal abadi. Sampai masanya, kalau tidak kita meninggal dunia, istri meninggal dunia. Sementara karena sifatnya adalah sebagai ujian. Nah, kemudian pahala-pahala yang ada bersama kita itu kekal bersama kita selama-lamanya. Maka terima kasih wahai istriku,
karena ketidaksukaanku kepadamu, aku menjadi orang-orang yang sabar. Akhirnya aku mendapat pahala yang banyak. Akhirnya tinggilah kedudukanku karena aku sabar bersama denganmu. Kan bagus. Tapi pergi ke sini tidak? Ke sini dibawa enggak cara berfikir? Tidak. Ketika ada yang disukai, bersama. Ketika tak ada lagi yang disukai, berpisah. Itu namanya di atas hawa nafsu. Kalau dibawa kepada kesabaran, itu di atas iman dan ketakwaan. Maka Allah menyebut di ujung ayat, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, dan Allah menjadikan dalam perkara yang tidak disukai itu kebaikan yang banyak. Apa kebaikan yang banyak? Pahala yang banyak. Yang kita kejar dalam hidup ini kan pahala, yaitu bagaimana pahala bertambah dan bagaimana dosa berkurang. Kecualilah nanti pada akhirnya ini kalau begini juga keadaan, ini bisa membawa kepada kemudaratan, bisa membawa kepada kemaksiatan, bisa membawa kepada keburukan yang lebih banyak. Ketika itu barulah mungkin penyelesaiannya adalah perceraian. Tapi jangan cepat-cepat perceraian sebagai penyelesaian. Bersabar dulu. Tak bisa setahun, 2 tahun. Tak bisa 2 tahun, 3 tahun. Tak bisa 3 tahun, 4 tahun. Sampai mati, dah selesai. Akhirnya tetap bersabar sampai meninggal dunia, kebaikan dapat. Karena umpamanya apabila perceraian berlaku, mesti dipertimbangkan. Jangan ikut suka hati kita saja. Mungkin ia tidak baik bagi anak-anak, mungkin bagi kita baik, tapi bagi anak-anak tak baik. Anak-anak pula adalah yang mau hidup lama, dan boleh jadi kita tidak mendapatkan kebaikan banyak dari istri, tapi mungkin akan mendapatkan kebaikan banyak dari anak. Mungkin dengan perceraian kebaikan dari anak tidak didapatkan lagi. Buatlah pertimbangan dengan bijak. Tanya kepada orang yang pandai. Kemudian jangan lihat dari satu sisi, lihat banyak sisi. Kemudian jangan lihat dunia saja, tetapi lihat jugalah akhirat. Dengan demikian insya Allah akan bertahan dalam hidup berumah tangga. Ini kursus perkawinan untuk orang yang sudah kawin atau yang belum kawin. Dan kursus ini langsung firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau ke sini kita bawa, jangan perturutkan dengan yang tidak disukai dari pasangan, tetapi cepat berpindah. Nampak tidak disukai, maka lihatlah betapa banyak yang kita sukai darinya. Maka sebut satu tidak disukai, jangan sebut lagi yang tidak disukai ini, cukup satu saja. Kemudian sebut lagi yang disukai, ininya baik, ininya baik, ininya baik, ininya baik. Akhirnya karena baik, yang satu tadi terlupakan. Dan tidak akan mungkin kita melihat yang baik kalau tidak iman yang dijadikan sebagai pengukurnya. Karena kalau jadikan hawa nafsu, syaitan akan masuk melalui hawa nafsu, akhirnya nanti tidak melihat lagi istri sebagai yang ada kebaikan di dalamnya. Dan syaitan pula akan bertepuk tangan apabila suami istri itu berakhir dengan perceraian. Mudah-mudahan ayat ini menjadi petunjuk dan bimbingan bagi kita semua, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.